Ini dia salah satu karya dari NHK Sport Racing Development. Ini mengisi line-up touring helmetnya NHK. Dan sekarang kita langsung bahas aja, ini dia NHK TR1. Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Rizandi. Yes, hari ini kita bakal ngebahas helm terbaru dari NHK yang rilis pekan lalu. Ini dia NHK TR1. NHK TR1 ini emang karakternya lebih ke adventure ya. Sekarang kita langsung bahas aja dari helm NHK TR1 ini. NHK TR1 ini dirilis dalam dua tipe, ada tipe single visor dan juga ada tipe dual visor. Dan alhamdulillah gue bawa keduanya hari ini. Ini yang single visor, ini double visor, biar teman-teman semua bisa lebih jelas ngelihat perbedaannya dan bisa memilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua, mana yang lebih cocok ya, cocok untuk single visor atau dual visor. Sekarang kita bahas dulu perbedaan antara kedua tipe ini. Untuk yang dual visor udah jelas, keduanya ini dual visor dan single visor. Yang pertama itu perbedaan soal si visornya. Untuk visor utamanya, kalau misalnya beli yang dual visor, kalian bakal mendapatkan visor yang berwarna clear seperti ini ya. Jadi ini visor berwarna clear tanpa ada push pin untuk anti fog karena sudah ada lapisan anti fog dari si visornya ini. Sedangkan kalau misalnya kalian beli yang single visor, ini mendapatkannya yang versi medium smoke RHD lens. Jadi udah smoke, yang medium smoke-nya udah RHD pula, dan ini juga sudah ada lapisan anti fog-nya. Jadi sama-sama tidak memerlukan anti fog tambahan. Keduanya sudah ada lapisan anti fog untuk bagian visornya. Dan perbedaan kedua adalah soal finishing di bagian micromatic retention system-nya. Di sini di bagian pengunciannya. Ini sama-sama micromatic sebenarnya, cuman untuk yang versi dual visor ini finishingnya berwarna black chrome. Seperti itu, jadi lebih elegan gitu ya. Sedangkan untuk yang single visor, ini finishingnya berwarna silver seperti biasa, tapi udah stainless gitu. Itu perbedaan yang kedua. Dan perbedaan yang ketiga adalah soal bobotnya. Untuk bobotnya, yang single visor ini dia lebih ringan 100 gram dibandingkan yang dual visor. Jadi kalau misalnya kalian membutuhkan yang lebih ringan, bisa pilih yang single visor. Dan sekarang kita lanjutin ngebahas soal desain dari NHK TR1 ini. Untuk desainnya emang udah kentara jelas, ini helmnya untuk adventure gitu ya. Tapi kalau menurut gue ini tuh kayak gabungan antara helm motocross dan juga helm sportnya NHK Helmet gitu. Jadi dia gabungan, dia nggak pure kayak helm-helm enduro dengan pad bagian atas gitu ya. Dan juga nggak pure kayak supermoto tanpa visor atau enggak gitu. Jadi ini beneran hybrid antara sport helmet dan juga si motocross helmet. Itu desainnya seperti itu. Untuk overall keseluruhannya, dia tuh kesannya sporty tapi tetap minimalis tanpa spoiler. Jadi ini klimis spoilernya ya gitu. Dan lekukan-lekukannya juga dia simple, mengalir ke area belakang gitu. Dan untuk bagian chin guardnya, untuk bagian mount fan-nya, ini kayak double layering lagi. Jadi ada kayak panel tambahan, layer tambahan untuk si mount guard-nya. Ini berfungsi juga sebagai intake ventilation. Jadi ini tetap dinamis, tetap sporty gitu ya, tapi selebihnya dia nggak berlebihan gitu. Jadi atraktifnya dibuatnya dengan beberapa layer seperti intake ventilation atas, forehead, dan juga di bagian chin fan-nya itu untuk bagian si desainnya. Walaupun terlihatnya simple gitu ya, dinamis tapi simple, tapi ini menurut penuturan dari si timnya NHK, dia tuh punya 3D circular mode untuk shape dari si helmnya. Fungsinya sih sebenarnya untuk nge-reduce drag gitu ya, dan dia lebih aerodinamis juga karena udah dites, jadinya dia pakai sistemnya dia 3D circular mode untuk si shape dari si shell-nya. Dan untuk desainnya untuk single ataupun dual visor ini tidak ada perbedaan, semuanya sama gitu. Dan sekarang kita ngebahas soal visor utamanya, baik untuk yang single visor ataupun dual visor, bentuknya ini sama aja gitu ya. Selain beda tipe aja, tipe untuk RHD dan juga clear, selebihnya ini sama, dia sama-sama mempunyai visor lock, easy visor lock di bagian bawah sini, dia tinggal di push tuang untuk visor locknya, tanpa ada mekanisme yang harus dipencet, di push atau apapun itu, jadi tinggal di push, dan untuk ngeluarinnya atau ngebukanya tinggal ditarik doang biasa gitu. Jadi ini konvensional untuk sistem pengunciannya. Dan untuk bentukannya, dia tuh udah flat visor dan dia cukup luas untuk visibilitasnya, dia sampai 190 derajat untuk horizontal view-nya, jadi ini luas untuk sebuah helm full face. Dan untuk bentuknya dia ada garisan ke bawah di sini.
dia tuh menyatu sampai ke bentuk si mount fan-nya. Itu yang gue suka. Jadi walaupun ada kelebihannya, ada bentuknya yang dinamis di sini, tapi tetap menyatu dengan bagian shell-nya, karena ini garisannya menyatu banget dengan kebagian si mount fan-nya di sini. Itu untuk bagian visornya. Untuk record sistemnya ini terlihat minimalis ya. Bisa kalian lihat ini record sistemnya dia simple banget. Untuk mekanisme buka tutupnya pun dia ada stepping beberapa langkah gitu ya. Jadi ini enak. Dan untuk satu fitur lainnya, dia itu nutupnya bisa nggak langsung nutup full gitu ya. Kalau misalnya kalian butuh udara tambahan, ini bisa ditahan aja di step sebelum visornya mengunci. Jadi di step di sini, ini tetap ada aliran udara masuk. Kalau misalnya mau menutup sempurna, lebih kedap lagi, tinggal di-push lagi. Nah, ini visornya udah menutup sempurna. Jadi ada satu step buat menambahkan debit udara yang masuk ke area wajah kita dengan ada celah dikit di antara shell atau karet sealnya dan juga si visornya gitu. Yaitu sangat ngebantu sih kalau misalnya lagi hujan deras, tapi ya kalau misalnya takut berkabut juga ini sudah ada anti fognya. Jadi ya ini pure bukan untuk ngurangin fogging di area visor, tapi untuk debit udara yang lebih maksimal ke area wajah kita. Kalau misalnya lagi touring, kepanasan, tinggal buka dikit, debit udara makin luas lagi, makin masif lagi gitu dengan fitur seperti ini. Air chamber kalau nggak salah, namanya air chamber visor lah gitu, buat nambahin debit udara gitu. Lalu untuk helm yang dual visor, untuk mekanisme dual visornya di bagian ke atas di sini, ini tinggal di-push saja, ada kayak direct ya gitu, dia mekanismenya naik turun atas bawah. Dan yang impresif adalah dimensi dari si sun visornya. Ini sudah UV protection, dan dimensinya ini full mengcover hingga 95%. Jadi gue sempat pakai kemarin waktu di launching acaranya, dan emang itu menutupnya hampir sempurna gitu dari si sun visornya. Ntar gue jelasin lebih lanjut waktu lagi si fitment si helmnya gitu ya. Dan ini sudah sangat oke buat mengakomodir kebutuhan para petouring gitu ya. Kalau misalnya siang tercover sempurna dengan sun visornya, jadi nggak silau gitu. Dan kalau malam juga ini sudah menggunakan clear visor yang sudah terlapisi anti fog gitu. Jadi ini menarik sih untuk si fitur bagian visornya dari si TR1 ini. Nah, sekarang kita ngebahas soal ventilasinya. Ventilasinya dia punya dual independent mount fan di sini. Jadi dia ada mount fan yang di atasnya, mekanismenya di sliding di sini, di sliding, dan untuk di bagian bawahnya ini ada lower mount fan. Dan ini mengalirnya bisa ke arah bawah mulut kita, entah itu ke leher, ke dagu. Jadi ini lebih masif lagi untuk bagian mount fan-nya. Jadi ada mount fan, lower mount fan, dan bagian atasnya di sini ini ada triple intake ventilation, yang salah satunya yang pertama ada forehead ventilation di sini, mekanismenya di sliding juga. Dan bagian atas di sini ini ada dual top air ventilation, dan ini kayaknya gradual juga seperti yang S2 GP Pro. Dia gradual, dia bisa berhenti di step tengah ataupun full, jadi nggak cuma on off doang untuk si bagian ventilasi top air intake ventilation di sini gitu ya. Dan ini untuk bentukannya ya, bentuk dari si ventilasinya dia cukup besar ya, mengimbangi dimensi dari shell yang emang cukup panjang dari si NHK TR1 ini. Ini untuk intake ventilationnya. Untuk finishingnya dia punya warna yang berbeda, untuk di warna hitam doff jadi warnanya berbeda. Dan untuk bagian yang di sini di warna hitam, dia tuh ada aksen tambahannya lagi. Aksen tambahannya di sini tuh ada dua finishing yang berbeda antara matte dan juga si glossy smoke gitu. Jadi ini menarik untuk intake ventilationnya. Dan untuk outer ventilationnya di sini ada dua buah yang emang terlihat dimensinya cukup besar. Lagi-lagi mengimbangi desainnya dari si helm NHK TR1 ini. Dan untuk bagian intake-nya pun dia kayak diffuser gitu, mengalir ke belakangnya gitu, dan menyatu ke area si exhaust port-nya. Dan ini enak banget, untuk exhaust port-nya dilapisi juga pakai filter lagi gitu, dan itu juga sama berlaku juga untuk bagian intake-nya. Bagian intake-nya pun ini pakai filter lagi, jadi lebih bersih udara masuk ke si helmnya, tersaring lah gitu. Itu untuk bagian ventilasinya. Terus sekarang kita ngebahas soal sistem keamanan ya, mulai dari shell materialnya sampai ke beberapa fitur lainnya. Untuk sistem keamanan yang pertama, dia itu sudah di-provide di sini ada emergency quick release system untuk si helm ini. Jadi kalau misalnya amit-amitnya terkena crash si pengendaranya, jangan langsung dibuka helmnya, tapi buka dulu bagian cheek padnya dengan menarik liner merah di sini gitu. Jadi dia bakal lebih mudah ngelepas si helmnya dari si usernya gitu. Itu emergency quick release system. Dan untuk shell materialnya ini menggunakan Smart Advanced Thermopolymer
SATP dari si NHK untuk kedua helm ini, dan dia hanya ada satu cell size, satu IPS size, dan punya 4 sizing helm. Jadi sizing itu dari size S sampai ke XL, S, M, L, XL. Tapi mereka hanya punya satu cell size dan juga satu inner cell size. Untuk sertifikasinya, kedua helm ini, bukan kedua helm ini ya, tapi TR1 ini, dia sudah tersertifikasi SNI yang secara kualitas sebenarnya ini sudah sangat solid banget walaupun hanya SNI ya gitu. Dia belum di OT atau SNI, dia belum di OT atau ECE, tapi kita tahu standar NHK di mana, dan gue yakin ini juga dibuatnya nggak main-main, QC-nya juga rapih banget dari si NHK TR1 ini. Jadi ya ini solid banget sih untuk material dari si NHK TR1 ini. Oke sih, solid banget. Oke, dan sekarang kita ngebahas bagian interior dari si NHK TR1 ini. Di bagian interior, dia didominasi dengan warna gelap ya, dengan aksen warna merah khas NHK juga. Dia ada garis jahitan warna merah, EQRS-nya warna merah, sistem motion micromatic system. Dan ini untuk sistem yang seperti gue bilang di awal tadi, untuk yang versi dual phaser, dia finishingnya warna black chrome, jadi lebih elegan lagi. Dan untuk material yang dipakai, dia menggunakan kulit sintetis sebagai aksen di area luarnya di sini, kulit sintetis. Ada bahan reflektif juga di sini yang bisa memantulkan cahaya. Ada chin curtain juga di bagian atasnya. Dan semuanya rapi sih. Ini linernya pakai yang ultra soft fabric liner juga dari si NHK. Jadi ini enak kayak microfiber gitu. Dia kayak microfiber, cuman untuk yang bawah sini dia lebih lembut lagi untuk area luar ya, yang tidak menempel ke bagian pipi kita. Tapi untuk menempel ke bagian wajah kita atau pipi kita, ini tuh yang semacam microfiber bisa menyerap keringat lebih cepat, tapi lebih cepat kering juga gitu. Untuk material microfiber seperti ini, biasanya seperti itu. Untuk bagian chin strapnya di sini ada hook juga buat nyimpan helm kalian di jepitan jok gitu ya, tinggal disempilin doang. Untuk bagian chin strapnya, dan chin strapnya juga dia gabungan antara liner yang lembut dan juga ada kulit sintetis di area luarnya. Itu untuk si bagian chin strapnya. Dan untuk fiturnya di dalam ini sudah ada slot untuk speaker intercom juga, ya itu sebuah kewajiban buat sebuah helm touring gitu ya. Ada slot speaker intercom. Dan kalau misalnya kalian mau menyimpan intercom di dalam ini area penampang bagian kirinya ini luas banget ya. Jadi kalian bisa naruh di sini tuh leluasa banget untuk naruh modul intercomnya, bisa dijepit, bisa ditempel. Cuman kalau gue prefer biasanya lebih ditempel. Kalau misalnya akan pindah-pindah gitu ya dari si helmnya. Karena kalau dijepit biasanya dia makin neken lagi untuk bagian cheek padnya, jadi gue lebih prefer ditempel aja untuk di helm touring seperti ini. Dan ada speaker intercom dan juga dia sudah provide wearable glasses gitu ya. Jadi nanti kita lihat sekarang IPS-nya seperti apa, di dalamnya juga slot speaker seperti apa. Kita bakal lepas padding-paddingnya dari si helm NHK TR1 ini. Oke, udah kelepas semuanya, dan ini mekanisme untuk melepasnya emang mudah ya dari si NHK TR1 ini. Buat melepasnya, untuk bagian crown pad-nya dulu. Untuk bagian crown pad dia cuma diselipin doang di sini, dan dia melengkung ya untuk selipannya. Ini tinggal diselipin, dan gue suka ada detail-detail kecil tulisan release di bagian atasnya di sini. Ini oke. Dan untuk bagian belakangnya menggunakan 2 snap button. Jadi ini sangat mudah. Dan untuk bagian cheek pad-nya ini cukup tebal buat yang size S, dia 3 cm di sini untuk ketebalannya. Nah, menggunakan 3 buah snap button, dan bagian bawahnya tinggal diselipin doang. Dan ini mudah juga buat melepasnya dari cheek pad-nya. Dan terakhir untuk chin curtain-nya pun ini cukup mudah buat melepas chin curtain-nya karena diselipin doang. Dan ini di bagian bawahnya menggunakan velcro, tinggal diselipin lalu ada velcro-nya biar lebih kuat kali ya, nggak gampang lepas untuk bagian chin curtain-nya waktu kita ngelepas helmnya. Kalau misalkan ada dagu kita, ini nggak gampang copot untuk chin curtain-nya. Jadi ini untuk padding-paddingnya, dan dia termasuk dia bukan yang firm ya, dia ini cukup soft, cuman di medium firm mungkin ya. Dia nggak sampai yang kaku banget di sini, tapi nggak terlalu lembut juga, nggak gampang ngepes juga untuk bagian paddingnya. Jadi buat gue yang untuk ketebalan padding cheek pad ini enak gitu ya. Dan untuk bagian crown pad-nya, untuk bagian crown head atau crown pad-nya di sini, dia tuh lebih soft malahan. Gue ngerasanya seperti itu ya. Untuk padding bagian crown head-nya dia lebih soft dan cukup tebal juga untuk yang size S. Dia di 24 mili buat yang size S di sini. Dan ini enak banget waktu gue pakai kemarin ya. Ntar gue jelasin lah di bagian fitment. Ada label NHK di bagian atasnya. Dan sekarang kita lihat bagian si
IPS-nya di sini. IPS-nya di sini berwarna gelap. Untuk bagian forehead-nya di sini, ini ada padding tambahan lagi. Cuman dia enggak menutupi intake udara yang masuknya ya, karena intake udara yang masuknya di bagian atas paling depan di sini. Dan di paling depan sini untuk intake masuknya, kalau misalnya di bagian yang single visor bakal lebih maksimal lagi, tapi untuk di bagian yang dual visor bakal ngarah ke muka sih sebenarnya. Kalau misalnya sun visornya lagi nggak dipakai gitu ya. Kalau misalnya sun visor dipakai, ini pasti direct ke arah kepala kita untuk ventilasinya. Jadi ada padding tambahan di sini, ada apa ya, damper. Dan untuk top air ventilation-nya di bagian atas, setelah padding sini ada 2 buah lubang, dan untuk bagian outlet-nya ada di bagian tengah, dan ini untuk mempercepat sirkulasi udara dari si helmnya. Jadi masuknya cepat, ngelepas panasnya juga cepat gitu dengan bentuk seperti ini. Dan untuk slot untuk speaker intercom-nya di sini ada ya, agak gelap, ntar gue liatin detailnya aja. Ini ada slot untuk speaker intercom, ada jalur untuk kabel intercom-nya juga. Dan untuk di bagian kiri pun sama ya, bagian kirinya sama, ada jalurnya juga untuk kabelnya, jadi rapih lah gitu. Jadi ya overall ini tuh rapih ya, untuk bagian IPS-nya dirapi, ada IPS juga di bagian cheek guard-nya untuk proteksi yang lebih maksimal. Jadi ya oke sih untuk kualitas dari si IPS NHK TR1 ini gitu. Dan sekarang gua bakal pakai helmnya buat ngejelasin ke kalian gimana fitment dari si NHK TR1 ini. Oke, dan sekarang gue bakal jelasin gimana fitting atau fitment dari si NHK TR1 ini. Dan untuk informasi, helm ini size-nya S, baik yang single visor ataupun yang dual visor. Dan lingkar kepala gue itu di 56 cm. Jadi ini harusnya sesuai karena size S ya. Kita bakal pakai yang double visor dulu. Gue jelasin gimana fitmentnya. Oke. Wah, ini bentar deh sebelum kita lanjut ya. Ini double visor, kita coba yang single visor RHD lens di sini. Wah. Oke, jadi perbedaan 100 gram itu lumayan kerasa sih ya. 100 gram itu hal yang besar buat sebuah helm. Jadi untuk bobot datanya, dia itu di 1550 gram buat yang double visor di sini. Double visor itu di datanya 1550. Sedangkan yang size S ini tuh bobotnya di 1480, 1460 atau 1480. Jadi ada perbedaan di situ untuk bobotnya, dan emang kerasa banget yang single visor ini dia lebih ringan ya dibandingkan yang double visor. Tapi untuk size S di sini, ya itu kan bobot itu 1550 kurang lebih 50 gram gitu kan ya. Untuk yang size S dia itu bobotnya lebih berat lagi karena emang mungkin paddingnya dia jauh lebih tebal gitu ya. Jadi untuk yang size S untuk single visor dia bobotnya di 1560 waktu gue timbang. Sedangkan untuk yang double visornya di sini, waktu gue timbang di 1630 atau 1660, 1630 deh kalau nggak salah gitu ya. Coba kita cek. Perbedaannya sekitar 70 gram, tapi ini kerasa banget yang single visor ini lebih ringan dibandingkan yang dual visor gitu. Dan untuk fitmentnya ini, seru sih ngebahas fitment dari si helm NHK TR1 ini ya. Jadi gue udah pakai yang size M-nya kemarin waktu lagi di launching, gue pakainya size M. Sekarang ini pakainya size S. Size S ini fitmentnya, tadi. Nah, untuk size S fitmentnya ini tuh crown head-nya ini enak untuk bagian crown pad bagian atasnya. Ini dia enak, dia rounded shape, jadi dia rounded untuk head shape-nya. Dan mengcover sampai ke belakang juga, ini kekunci ya, bukan cuma mengcover nyentuh doang, tapi gue ngerasa dikunci di bagian belakang. Untuk bagian depannya gue ngerasa kekunci, tapi untuk bagian cheek pad-nya di size S ini pressure-nya, kuncinya enak sih, cuman agak lumayan sih ya, maksudnya lumayan neken, tapi sampai ke depan banget. Jadi ini full mengcovernya, bisa dilihat nggak ya, itu hampir ke arah mulut gue. Untuk bagian cheek pad-nya sebenarnya gue suka dengan fitment seperti ini gitu ya. Ini enak untuk fitment cheek pad-nya. Covernya juga full.
dan gue ngerasa helmnya tuh sangat luas gitu ya. Jadi untuk bagian telinga pun ini sangat leluasa untuk bagian area telinga. Dan dia kayak memberikan proteksi lebih karena helmnya cukup dimensinya cukup besar. Sampai ke bawah di sini tuh dia masih mengcover area di bawah rahang sampai ke leher kita tuh ke cover gitu. Jadi untuk proteksi ini ukuran dimensinya beneran enak, nyaman, dan untuk proteksi juga oke gitu ya. Gimana ya? Dia proteksinya kayak atas bawah tuh full pengcover, cuman untuk kuncian tuh kayak ditopang gitu. Untuk bagian cheek pad tuh beneran kayak nopang rahang bagian bawah gitu. Jadi itu yang gue suka sih, bagian cheek padnya kayak nopang bagian bawahnya. Ini enak, luas. Untuk touring sih cocok sih ya. Cuman emang prefer pakai padding yang cheek padnya yang agak loose sedikit mungkin ya. Kalau misalnya dipakainya agak lama, 4 jam perjalanan, 3 jam perjalanan gitu ya, biar nggak terlalu pegel, apalagi kalau misalnya sambil ngomong. Cuman kalau buat gue sih, ini nggak masalah karena butuh break in nantinya gitu, maksudnya pas pakai helm itu kita butuh break in selama berapa waktu buat menyesuaikan kontur wajah kita dengan si helmnya gitu. Dan untuk helm ini, break in-nya nggak akan butuh waktu lama karena ini nggak ada pressure point, semuanya nyaman untuk bagian crown pad-nya, jadi ya enak untuk fitment dari si Enaka Tiarawan ini. Ini nggak goyang tuh, atas bawah pun solid banget nih gitu. Kiri kanan pun enak gitu, jadi emang pas ukurannya. Cuma dari ketebalan padding aja. Kita coba wearable glasses-nya dan oke, wearable glasses-nya tidak ada pressure di bagian frame kacamatanya. Ini lumayan tebal ya untuk si frame kacamatanya. Ini dari Molucas untuk frame kacamatanya dan enak dipakainya, nggak ada masalah, nggak ada pressure di bagian frame kacamatanya. Jadi ini leluasa, bisa di adjust juga tuh, sangat leluasa. Dan kalau misalnya kita turunin sun visor, apakah mentok ke kacamatanya? Tidak. Dan sun visornya ini proteksinya terbilang maksimal. Celah masuknya tuh, cahaya masuknya tuh sangat minim sekali dari si sun visornya. Ada UV protection juga. Jadi oke, untuk kacamatanya dan juga untuk sun visornya. Wah, tuh nggak kelihatan ya? Kayak full aja gitu untuk sun visornya. Kayak pakai dark visor jadinya gitu. Itu alasannya kalau misalnya pakai clear pun nggak ada masalah karena sun visornya proteksinya mengcover areanya maksimal. Dan untuk visornya di sini, mana ini? Oh ini udah anti fog, jadi tidak akan ada kabut karena sudah ada anti fog dari si visornya. Dan visibilitasnya luas 190 derajat. Buat kepala gue yang mungil sih agak kelihatan dikit bagian kirinya sebenarnya gitu ya. Dia enggak sampai luasa banget gitu. Ada bagian terlihat sedikit banget kalau misalnya kita pakai ujung mata gitu. Itulah fitmentnya, fitting enak sih. Dan untuk looksnya, bagian kiri, di bagian kanan kita tutup visornya ya. Oke, dan kalau misalnya penasaran pakai yang RHD lens ya, single visor, looknya seperti apa. Oke, ini untuk ya RHD lens single visor ya, jadi dia middle smoke. Untuk area belakangnya simple dan wah enak. Untuk helm touring enak fitmentnya, ganteng ya pakai dark visor kayak gini ya. Ini medium smoke loh RHD. Menarik. Menurut gue, NHK Tiarawan ini punya identitas yang jelas. Dia karakternya bukan racing oriented, tapi dia dibuat untuk mengakomodir teman-teman yang suka dipakai untuk harian, untuk weekend escape, atau sampai ke touring ya. Karena emang secara keseluruhan orientasi dari si helm NHK Tiarawan ini emang untuk touring dan juga untuk adventure. Untuk harganya, untuk single visor dia dijual dengan harga Rp700.000 sampai ke Rp800.000. Dan untuk yang dual visor dari harga Rp850.000 sampai ke Rp950.000. Jadi udah masih di bawah 1 juta. Dan perbedaan harganya bukan karena perbedaan fitur, tapi karena wilayah. Biasanya kalau misalnya di Indonesia bagian timur dia lebih mahal lagi. Jadi ada gap harga 100 ribuan gitu ya. Dan ada selisih harga Rp150.000 antara yang single visor dan juga yang dual visor.
Dan untuk harga tersebut itu cukup menarik ya, karena emang value-nya kedua helm ini dia punya fitur-fitur yang cukup mengakomodir kita kalau misalnya lagi touring. Dia punya visibilitas yang luas, ini sudah pakai RHD, ini dual visor, dia udah ada lapisan anti fog untuk bagian visornya, interiornya cukup nyaman, ventilasinya juga dia oke, dan wearable glasses juga, intercom ready juga, jadi ini sudah sangat cukup dan ya menarik untuk di harga 700 ribuan untuk helm TR1 ini. Tapi tentu saja nggak ada helm yang cocok untuk semua orang. Jadi ini balik lagi ke kebutuhan kalian, ke selera kalian untuk memilih helm ya gitu. Kalau misalnya kalian lebih suka yang sporty, masih banyak opsi di yang lainnya yang emang orientasinya lebih ke sport riding gitu ya, untuk ke track day bahkan gitu ya. Tapi untuk helm ini emang orientasinya menurut gue ini untuk touring helmet atau adventure atau weekend escape yang sesuai dengan karakter teman-teman semua gitu. Dan sedikit kekurangannya dari si helm ini menurut gue hanya di bagian cell size-nya aja dan juga IPS size-nya, karena dia hanya punya satu cell size dan satu IPS size. Jadi untuk setiap size helmnya itu dibedakannya hanya dari ketebalan paddingnya aja gitu. Itu aja untuk kekurangannya. Dan kalau ditanya sih ya, kalau misalnya ditanya gue lebih pilih yang mana, kalau misalnya budgetnya lebih, gue bakal pilih yang single visor. Kenapa budget lebih? Karena gue bakal pilih single visor dan nambahin lagi photochromic visor yang dijual terpisah gitu. Jadi ntar gue bakal pakai photochromic visor, single visor, jadi ini udah siap dipakai untuk siang malam. Cuman masalahnya photochromic visor itu mungkin harganya di 500 ribuan, jadi total harganya bisa jadi 1,2 untuk helmnya dan juga untuk si visor photochromicnya. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau pusing lagi, siap dipakai untuk siang malam touring gitu ya, ini udah paket lengkap yang versi dual visor. Jadi itu balik lagi ke selera kalian, kebutuhan kalian. Dan ya seperti yang gue bilang tadi, ada beberapa part aksesoris yang dijual terpisah kayak visor photochromic, visor iridium, itu dijual terpisah oleh si tim NHK-nya. Jadi ya itu lagi-lagi untuk mengakomodir selera kalian lah untuk beberapa part tambahannya. Dan terakhir, kalau misalnya ada pendapat atau ada pertanyaan soal NHK TR1 ini, boleh banget tulis di kolom komentar. Dan ya, sekian review video dari NHK TR1 ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan jika berkenan, boleh banget di like, di subscribe juga untuk channel Acuan Hobi ini, dan di share ke teman-teman yang membutuhkan review dari video TR1 ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue Rizandi dari Acuan Hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.